Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa man tabi'ahu wa man amma ba'd. Kami dari kelompok 8 kebetulan di MTS 5 Cianjur insyaallah akan menyampaikan hasil mini riset kelompok kami. Insyaallah kami dari kelompok 8 pada hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil yang kami dapatkan dari hasil mini riset ini. Perkenalkan kami dari kelompok 8, saya Muhammad Mahmudin. Di samping kiri saya Bapak Dr. Andes Haji Umar Burhanuddin. Di samping sebelah kiri saya juga Bapak Hazmi Sundara. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan materi-materi yang ada kaitannya dengan mini riset ini dengan judul manajemen sekolah berbasis kemandirian dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di MTS 5 Cianjur. Tentu berkaitan dengan hasil-hasil penelitian ini, insya Allah kami pada kesempatan ini akan menyampaikan hasil-hasil dari materi yang kami teliti selama kami diberikan tugas untuk mengadakan mini riset. Pada kesempatan ini kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mengawali pada kesempatan ini untuk menyampaikan hasil dari mini riset kami di kelompok 8, insya Allah akan diawali sebagai pengantar oleh Abah Bapak Dr. Andes Haji Umar Burhanuddin. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keterbatasan fisik, tugas saja sedang sakit. Sebagai tanggung jawab sebagai mahasiswa S2 harus menyampaikan tugasnya UAS yang berkaitan dengan mini riset di sekolah MTS 5 Cianjur. Latar belakang bahwa MTS N5 Cianjur ini terletak di Kecamatan Cilaku, tepatnya berada di Jalan Raya Sukabumi, kilometer 5 nomor 11, Desa Rencagorong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Sekolah tersebut terdampak bencana alam gempa bumi Cianjur setahun yang lalu pasca masa pandemi secara nasional, sehingga banyak sarana prasarana yang rusak berat seperti bangunan kelas lantai 2 di mana kelas lantai bagian atas semuanya tidak bisa dipergunakan karena rusak terdampak dengan bencana. Kemudian dampak tersebut mempengaruhi kepada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta motivasi bagi peserta didik karena kurangnya sarana prasarana, dan seluruh sivitas akademi MTS 5 Cianjur berlangsung KBM sekarang ini menggunakan kelas yang berada di bagian bawah ditambah tenda darurat bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Itu latar belakang kondisi sekolah yang dijadikan sebagai riset untuk kelompok kami, dan yang lainnya nanti dijelaskan oleh rekan-rekan. Mudah-mudahan riset ini bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh dosen pengampu Dr. Rudi. Selanjutnya kami serahkan kepada rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, saya kebagian untuk menyampaikan hasil dari mini riset yang dilakukan di MTS Negeri 5 Cianjur ini. Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Cianjur memiliki visi terbentuknya madrasah yang berkualitas dan islami sebagai panutan masyarakat. Kemudian memiliki misi diantaranya yang pertama membentuk keteladanan dan kemandirian di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Yang kedua, membentuk sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, cerdas, berdaya guna, serta berakhlak wal karimah. Yang ketiga, membentuk lingkungan madrasah yang kondusif. Kemudian kondisi tenaga pendidik dan karyawan di MTSN Negeri 5 Cianjur ini, guru adalah salah satu komponen yang sangat penting sehingga pendidikan dan kegiatan belajar mengajar tidak akan bisa berjalan tanpa adanya guru. Tentunya guru di sini adalah guru yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Keadaan tenaga pendidik di MTSN 5 Cianjur pada tahun 2022-2023 sebanyak 46 orang guru yang terdiri dari 30 guru tetap dan 16 guru tidak tetap. Pada bagian administrasi ditangani oleh 8 pegawai tata usaha
yang terdiri dari 4 pegawai tetap dan 4 pegawai tidak tetap. Selain itu terdapat 2 orang penjaga sekolah dan 1 orang satpam. Jumlah keseluruhan tenaga pendidik dan karyawan di MTSN 5 Cianjur ini berjumlah 57 orang. Selain dari tenaga pendidik, MTSN Negeri 5 Cianjur ini memiliki jumlah siswa sebanyak 500 siswa, di mana rinciannya kelas 7 itu terdiri dari jumlah laki-laki 88 orang, perempuan 81 orang. Kemudian jumlah kelas 8, laki-laki terdiri dari 75 orang, perempuan terdiri dari 96 orang. Dan kelas 9 terdiri dari laki-laki 64 orang dan perempuan 105 orang. Secara keseluruhan sebanyak 509 siswa. Selanjutnya, untuk pelaksanaan manajemen sekolah berbasis kemandirian di MTSN 5 Cianjur sesuai dengan judul mini riset kami, maka dapat kami sampaikan bahwa manajemen berbasis kemandirian menuntut sekolah untuk mengatur manajerial sekolah secara mandiri, sehingga sekolah mampu memberikan atau mampu mengeluarkan, mampu mencetak para generasi-generasi peserta didik yang unggul dan mampu berkompetisi dengan sekolah yang lain. Manajemen kemandirian berperan sangat penting, mengingat pemerintah berharap dengan desentralisasi pendidikan, sekolah dapat mengantarkan siswa atau peserta didiknya dengan baik sesuai dengan tujuan, visi dan misi yang sudah disampaikan atau yang sudah dicadangkan oleh sekolah. Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen sekolah berbasis kemandirian di MTSN 5 Cianjur terbagi menjadi 7 bagian, yakni pertama manajemen guru, tata usaha, siswa, kurikulum, sarana prasarana, humas, dan sumber daya anggaran. Dalam pelaksanaan manajemen sekolah berbasis kemandirian, kepala sekolah harus bekerja dengan maksimal agar terlaksananya kerjasama yang tersusun pada tiap-tiap unsur. Dalam penerapan manajemen guru, kepala MTSN 5 Cianjur memberi arahan kepada setiap guru agar mengajar satu bidang studi saja, tetapi bisa saja guru tersebut mengajar bidang studi lain apabila memiliki kapabilitas atau kemampuan di bidang tersebut. Manajemen berbasis kemandirian di MTSN 5 Cianjur juga diterapkan pada manajemen tata usaha. Peningkatan manajemen tata usaha di MTSN 5 Cianjur dilakukan dengan kontrol kepala sekolah terhadap kinerja para pegawai tata usaha agar dapat mencapai tujuan yang telah dirancang dengan efektif dan efisien. Kemudian, poin yang kedua tentang motivasi belajar siswa di MTSN 5 Cianjur melalui pelaksanaan manajemen sekolah berbasis kemandirian. Motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan manajemen sekolah berbasis kemandirian di MTSN 5 Cianjur melalui beberapa poin, yaitu pertama, kontrol dan disiplin. Jadi adanya penerapan kedisiplinan dan juga pengawasan yang berkesinambungan terhadap penerapan kedisiplinan baik untuk peserta didik maupun untuk tenaga pendidik. Yang kedua, faktor religi. Faktor-faktor kegiatan-kegiatan keagamaan, karena di sini adalah sekolahnya adalah sekolah berbasis madrasah sanawiyah, maka tentunya faktor kegiatan keagamaanlah yang memang bisa dijadikan sebuah bentuk motivasi di dalam peningkatan pelaksanaan pembelajaran manajemen sekolah berbasis kemandirian. Kemudian adanya peran yang ketiga, adanya peran komunikasi yang baik antara guru dengan peserta didik atau antara tenaga pendidik dan peserta didik, ataupun antara guru dengan guru, juga guru dengan karyawan atau tata usaha, ataupun antara siswa atau peserta didik dengan peserta didik yang lain. Artinya adanya hubungan komunikasi yang baik antar warga sekolah. Komunikasi yang dibangun pada pelaksanaan manajemen kemandirian sangat menonjol, mengingat komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan motivasi, baik komunikasi yang berlangsung secara grup maupun pribadi. MTSN 5 Cianjur juga meningkatkan proses belajar mengajar dengan mengadakan kegiatan komunikasi 2 bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris, yang dilaksanakan di luar jam belajar, baik itu pada kegiatan ekstrakurikuler maupun di lab bahasa pada saat kegiatan pembelajaran. Poin yang berikutnya, ada beberapa faktor yang tentunya menjadi penghambat pelaksanaan manajemen sekolah berbasis kemandirian di MTSN 5 Cianjur. Adapun hambatan-hambatan yang dialami atau hambatan-hambatan yang
menjadi kendala di MTSN 5 Cianjur dalam proses peningkatan pelaksanaan pembelajaran manajemen sekolah berbasis kemandirian, yaitu minimnya mutu sumber daya manusia serta kurangnya tenaga pengajar yang spesifik, sehingga dalam pelaksanaannya kurang begitu optimal. Kemudian yang kedua, kualitas SDM yang juga masih bisa dikatakan kurang, baik tenaga pendidiknya maupun siswanya, sehingga ada beberapa hal yang menjadi kendala di sekolah MTSN Negeri 5 Cianjur ini untuk menerapkan sistem manajemen sekolah berbasis kemandirian. Kemudian untuk hal itu ada beberapa upaya yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh MTSN 5 Cianjur oleh pihak sekolah tentunya. Beberapa hal itu adalah yang pertama, upaya yang dilakukan pertama, menambah kebutuhan tenaga pendidik sesuai dengan kelayakan dan sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan. Yang kedua, memberikan pelatihan guru dan karyawan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi guru dan karyawan. Yang keempat, memberikan kesempatan pada guru dan karyawan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan dalam batas kemampuan madrasah. Kemudian yang keenam, menambah jam di luar pelajaran dalam bentuk kegiatan-kegiatan ekskul berbasis keagamaan. Kemudian yang ketujuh, menerapkan kurikulum atau mencoba untuk terus meningkatkan penerapan kurikulum atau pengembangan kurikulum. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan pelaksanaan manajemen sekolah berbasis kemandirian. Kami akan menyampaikan kesimpulan dari hasil mini riset kami di MTSN 5 Cianjur tentang bagaimana proses kemandirian dalam peningkatan motivasi belajar siswa di sekolah tersebut. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil mini riset kami adalah yang pertama, pelaksanaan manajemen sekolah berbasis kemandirian di MTSN 5 Cianjur meliputi manajemen guru dalam kebijakan satu guru, satu bidang pelajaran. Kemudian, manajemen tata usaha dalam kontrol kinerja karyawan serta memotivasi karyawan. Manajemen kurikulum dalam memberi muatan lokal serta beberapa program keahlian kepada siswa. Serta manajemen sumber daya dan anggaran dalam mengatur anggaran secara mandiri. Yang kedua, peningkatan motivasi belajar siswa melalui pelaksanaan manajemen sekolah berbasis kemandirian di MTSN 5 Cianjur meliputi kedisiplinan, sistem kontrol, pola komunikasi, dan pembiasaan keagamaan. Yang ketiga, hambatan-hambatan yang kami temukan di dalam pelaksanaan manajemen sekolah berbasis kemandirian di MTSN 5 Cianjur ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, kurangnya mutu sumber daya manusia atau tenaga pendidiknya. Yang kedua, kurangnya tenaga pendidik yang layak atau yang profesional. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana. Tentunya mungkin kemarin karena ada beberapa hal, termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Abah di awal, karena sekolah ini adalah termasuk sekolah yang terdampak oleh gempa, sehingga tentunya mengurangi dari keoptimalisasian sarana prasarana di sekolah tersebut. Kemudian ada beberapa upaya yang dilakukan oleh MTSN 5 Cianjur, yang diantaranya adalah untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan manajemen sekolah berbasis kemandirian, yaitu yang pertama, menambah kebutuhan tenaga pendidik yang profesional, kemudian memberikan dan mewajibkan pelatihan-pelatihan kepada guru dan karyawan demi untuk menambah wawasan dan keilmuan tentang kependidikan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi guru dan karyawan. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi guru yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan dalam batas kemampuan madrasah atau disesuaikan dengan kemampuan madrasah. Kemudian yang keenam, menambah jam di luar jam pelajaran untuk memberikan pembelajaran kepada para peserta didik yang memang memiliki kemampuan atau skill di luar skill akademik. Kemudian yang ketujuh, menerapkan kurikulum dan mencoba untuk meningkatkan penerapan kurikulum tambahan. Kepada Ustaz Helmi yang telah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan riset yang telah kami laksanakan. Tentu hasil dari
mini riset ini masih jauh dari harapan dan masih jauh dari apa yang kita inginkan. Tentu pada kesempatan ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan hanya itu yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada perbaikan, lebih khusus buat kami kelompok 8, umumnya buat warga madrasah yang sudah dijadikan tempat dan sudah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan mini riset ini. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.